Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali di channel Generasi Hijrah ya. Kita lanjut untuk pembahasan atau membaca tafsir Ibnu Katsir terjemah Indonesia ya. Kita lanjut ke ayat 10 ya, surat Al-Baqarah. Kemarin sudah jelaskan tentang orang-orang munafik ya. Masih lanjut ya. Mungkin ini tentang ayat munafik, masih menjelaskan tentang orang-orang munafik ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Mengenai firman-Nya, fi qulubihim maradu, di dalam hati mereka ada penyakit, As-Suddi menceritakan dari Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan, yaitu keraguan. Lalu Allah menambah keraguan itu dengan keraguan lagi. Menurut Ikrimah dan Tawus, di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu riya. Sedangkan mengenai firman-Nya, bima kanu yakzibun, disebabkan mereka berdusta. Jadi penyakitnya itu karena mereka berdusta. Ada yang membaca yukazibun, mereka menyandang sifat ragu dan riya. Sungguh mereka berdusta dan bahkan mereka mendustakan hal-hal yang gaib. Al-Qurtubi dan beberapa orang mufasir pernah ditanya mengenai hikmah Rasulullah SAW menahan diri tidak membunuh orang-orang munafik, padahal beliau mengetahui sendiri tokoh-tokoh mereka itu. Lalu para mufasir itu memberikan beberapa jawaban atas pertanyaan tersebut, yang salah satunya adalah apa yang ditetapkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Umar bin Al-Khattab, akrahu ayyatahaddasal arabu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Aku tidak suka kalau nanti bangsa Arab ini memperbincangkan bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Artinya Nabi SAW mengkhawatirkan terjadinya perubahan pada banyak orang Arab untuk masuk Islam karena mereka tidak mengetahui hikmah dari pembunuhan tersebut. Padahal pembunuhan yang akan beliau lakukan terhadap orang munafik itu karena kekufuran, sedangkan mereka hanya melihat pada yang mereka saksikan. Lalu mereka mengatakan Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad takut ya, nanti akan ada fitnah. Al-Qurtubi mengatakan demikian itulah yang menjadi pendapat para ulama kami dan ulama-ulama lainnya sebagaimana Rasulullah. Oh, jadi tadi pendapat ulama ya, mengapa Nabi tidak membunuh orang munafik. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan sesuatu kepada orang-orang yang baru masuk Islam, padahal beliau mengetahui buruknya keyakinan mereka. Imam At-Hiyah mengatakan, yang demikian itu merupakan pendapat para sahabat Imam Malik yang telah ditetapkan Muhammad bin Al-Jaham, Al-Qaddi Ismail, Al-Abhari, dan dari Ibnul Majisyun. Di antaranya apa yang dikatakan Imam Malik, sebenarnya Rasulullah SAW menahan diri tidak membunuh orang-orang munafik itu dimaksudkan untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya semata. Al-Qurtubi mengatakan, para ulama telah sepakat bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan pengetahuannya semata, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai hukum-hukum lainnya. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan Rasulullah SAW menahan diri tidak membunuh orang-orang munafik atas tindakan mereka menampakkan keislaman, meskipun bila mengetahui kemunafikan mereka itu, karena apa yang mereka tampakkan itu mengalahkan apa yang sebelumnya, kemunafikan. Pendapat tersebut diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim.
Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dama'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allahi azza wa jalla. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Apabila mereka mengatakan, maka darah dan harta kekayaan mereka mendapat perlindungan dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Artinya, barang siapa telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, maka berlaku baginya secara zahir seluruh hukum Islam. Dan jika ia meyakininya, ia akan mendapatkan pahala di akhirat. Dan jika tidak meyakininya, maka tidak akan mendatangkan manfaat baginya di akhirat nanti. Pemberlakuan hukum terhadapnya di dunia, adapun keadaan mereka yaitu bercampur baur dengan orang-orang beriman. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, bukanlah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 14. Maksudnya, mereka bersama-sama dengan orang-orang mukmin di beberapa tempat di padang mahsyar, dan jika hari yang telah ditetapkan Allah itu tiba, maka perbedaan mereka tampak jelas dan akan terpisah dari orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahila bainahum wa baina ma yash'urun." Dan dihalangi antara mereka dan apa yang mereka inginkan. Quran Surat Saba ayat 54. Golongan munafik juga tidak akan dapat bersujud bersama orang-orang mukmin sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah apa yang dikatakan sebagian ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang-orang munafik itu karena kejahatan mereka tidak dikhawatirkan dan disebabkan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Beliau membacakan ayat-ayat Allah yang memberikan penjelasan. Adapun setelah beliau wafat, mereka dibunuh jika mereka menampakkan kemunafikannya, dan hal itu diketahui oleh umat Islam. Imam Malik mengatakan, orang munafik pada masa Rasulullah SAW adalah zindik pada hari ini. Mengenai hal itu, penulis berkata, para ulama telah berbeda pendapat mengenai pembunuhan terhadap zindik. Jika ia menampakkan kekufuran, apakah ia harus diminta bertaubat atau tidak? Atau apakah harus dibedakan antara penyeru kepada kezindikannya atau tidak? Atau apakah harus dibedakan antara penyeru atau tidak? Atau apakah kemurtadan berulang-ulang pada dirinya atau tidak? Ataukah keislaman serta keluarnya dari Islam karena kemauan sendiri atau dipengaruhi orang lain? Mengenai hal itu terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan dan penetapannya sudah diberikan dalam kitab-kitab fikih. Oke ya, alhamdulillah. Itu dia untuk pembaca tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah ayat 10 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal soleh untuk kita semua, amal ibadah, dan mudah-mudahan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja yang dapat disampaikan. Jika ada sesuatu silakan tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan kita semua dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin.
Ditutup dengan doa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.